So men, kembali lagi di channel Agrismi. Kali ini kita akan mengecek setelah kemarin itu kita mengalami mati masalah untuk lele kita. Jadi ini video lanjutan bagaimana kondisi setelah kita melakukan perlakuan air men. Luar biasa kemarin, bagi yang lihat video kemarin ya, itu sangat luar biasa men. Oke, tetap ikuti channel ini men. Bagi yang belum subscribe, tolong men di subscribe. Ini kondisi kolam ya, kita sudah pasang paranet agar tidak terlalu panas, karena paranet itu peneduh yang paling pas ya. Jadi walaupun kita pasang paranet, dalam artian kita tetap ada oksigen, sirkulasi oksigen yang masuk ya, tidak seperti kemarin yang pakai papan-papan ya. Ini kondisinya udah ya lumayan lah dibandingkan kemarin yang benar-benar ngedrop. Memang masih ada yang mati, ada yang kolaps ya, karena memang ini sisa lele yang tidak bisa bertahan kemarin ya. Ini siklus alam, siapa yang bertahan, siapa yang jadi raja men. Nah itu masih ada beberapa yang mati ya, cuman mending lah dibanding kemarin itu. Kemarin sangat luar biasa bos, luar biasa gilanya men, banyak banget yang mati ya. Nah ini kolam ini udah mending nih. Ini kolam ini yang kemarin paling banyak mati nih coy ya kan, kolam ini nih. Tapi sekarang udah mending, dicat di dalam kolam pun mending ya kan. Mungkin kematian entah di dalam sih masih ada mungkin lah, atau sudah tidak ada ya. Kita cek, coba kita putar-putar kematiannya bagaimana men ya. Kita coba putar-putar apakah ada kematian, bagaimana ini kondisi. Ternyata aman ya, di sini aman malah. Oke men, setelah pelakuan di sini ternyata aman ya. Kita kasih paranet ya. Cuma di sini ada beberapa kematian di sini ya, tidak masalah. Memang nasib peternak ya. Jadi maksudnya yang pemula ini perlu diwaspadai ya, seperti perlakuan yang benar-benar parah kemarin, dalam artian lele banyak yang ngambang dan mati di dasar. Nah perlakuannya seperti kemarin yang bisa dilihat. Yang belum lihat bisa dilihat di sini ya, di deskripsi videonya kemarin perlakuannya seperti apa, sehingga lele yang ngambang seperti itu bisa ditanggulangi dengan cepat kan. Karena jika terlambat lele seperti itu ditanggulangi yang kemarin terlambat, itu semua lele di kolam ini bisa mati. Dua kolam ini bisa mati semua nih. Luar biasa, untung kita bisa cepat ya, alhamdulillah bisa cepat. Dan meskipun ada yang mati itu paling enggak tidak semua lah ya. Begitu teman-teman. Jadi intinya adalah pelakuan air nomor 1 ya. Pertama, tidak usah panik ketika, utamanya buat para pemula ya, ketika menemukan bahwa lele itu banyak yang ngambang, itu kita perlu waspada terlebih dahulu ya. Waspada bahwa di dalam kolam, di dasar kolam itu pasti lebih banyak lagi lele yang mati. Jadi yang ngambang itu misalkan 5, di bawah itu bisa sampai 100. Nah ketika kita mengalami hal seperti itu, langsung kita kuras total dulu. Kita ambilin lele-lele yang sudah mati, kita buang. Setelah itu kita isi air, dan jangan sampai tinggi sekali, paling 1 kilan udah cukup lah, 1 kilan cukup. Yang selanjutnya itu kasih paranet seperti ini ya, paranet ya, agar bisa lebih teduh, dan tapi oksigen masih bisa masuk. Jadi peneduh sekaligus tetap oksigen bisa masuk ke dalam kolam. Bagus lagi jika dikasih aerator, itu lebih bagus lagi untuk benih yang kecil atau 57 ya, 57 ke bawah itu pakai aerator lebih jos lagi. Selanjutnya adalah antibiotik men. Antibiotik itu bisa obat yang bisa dipergunakan, seperti contohnya adalah ini ya, ataupun yang lainnya pun bisa. Begitu teman-teman, kita pakai probiotik juga nantinya ketika lele sudah mulai waras ya, sudah mulai baikan, kita tebar probiotik buat meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bisa pakai ini ya probiotiknya, atau juga bisa pakai buatan sendiri teman-teman semua. Kita sebelum kasih makan, kita akan coba kasih tahu, kita akan coba beritahu caranya agar tidak terulang kejadian seperti kemarin mati masalah. Kita akan menggunakan perlakuan khusus untuk pemberian makan kepada benih-benih kita men. Oke, probiotik ya yang biasa kita gunakan. Ini nantinya dicampur ke dalam pelet ya. Kita tambahkan air tentunya, ini probiotik buatan kita sendiri.
yang sudah kita buat. Nanti untuk detailnya cara pembuatannya seperti apa bisa dilihat di video di sini ya, di deskripsi bisa. Caranya ada 4. Setelah kemarin itu kita kasih antibiotik ya, keadaan sudah mulai normal lah, nafsu makan juga insya Allah mulai membaik ya, dan juga kesehatan lele udah mulai membaik. Kita tetap lakukan pelakuan air ya, manajemen air dengan probiotik seperti ini men ya, tetap dicampur pohot atau tetes tebu ya, dan juga dicampur E4 ya, dicampur ke dalam probiotik yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita buat dan sudah kita fermentasi selama beberapa minggu ya teman-teman semua. Nanti ini gunanya sebagai apa, yaitu sebagai bibis pakan, sehingga ketika lele makan ini ya, di dalam perutnya itu sudah bisa terbentuk bakteri-bakteri baik seperti lactobacillus dan segala macam probiotik baik ya, untuk bisa membantu mereka meningkatkan daya tahan tubuh, saluran pencernaan, sehingga mereka bisa tahan di dalam air kolam ya. Begitu teman-teman, nanti kita coba kasih makan, responnya seperti apa ya untuk hari kedua setelah kita mengalami mati massal. Kita sudah campur air ya, kita aduk terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam pakan pelet kita. Pembibisan men, ini yang dinamakan pembibisan ya. Kita campur probiotik ini ke dalam pelet ini. Kita kali ini pakai pelet Hiprofit ya, Hiprofit 781-2. Nah, kita aduk-aduk seperti ini men. Ini min 1 ya, sorry. Soalnya kita sebelumnya beli min 2 dan kita pikir itu mungkin masih agak besar ya, karena bibit ini ada yang 46, ada yang 57, sehingga kita ganti ke min 1 sorry. Ini kita beli cukup 10 kilo aja, 10 kilo min 1 ecer ya. Nanti setelah itu kita los nggak rawel pakai min 2 Hiprofit 781 min 2 nanti. Jadi teman-teman, ini dibibis sampai ini benar-benar basah lah, benar-benar kayak jadi lembek. Karena intinya adalah ketika lele kecil makan, itu kan perut mereka itu tidak terlalu besar ya, seperti yang sudah konsumsi yang bisa mengembang ya. Nah, mereka kan masih memiliki saluran pencernaan yang kecil, sehingga nantinya ketika makan ini kan sudah basah ya, pelet ini sudah kita basahi, sudah kita bibis, sehingga ketika mereka makan, mereka itu tidak mengalami kembung. Kita ngasih makan ke lele kita, benih kita yang survive, ini kita diamkan dulu selama ya 5-10 menit agar bisa meresap dan mengembang men. Ini sebagai tambahan ya, yang probiotik kita buat tadi kita tebar di kolam ya, sehingga air bisa lebih matang lagi men, karena kemarin itu kita baru ganti air ya. Pemberian probiotik. Oke men. Video ini disponsori oleh Lele Ajib, lele bobo paling ajib. Kita ngasih makan ya, responnya pun lumayan nih. Coba kita masuk ke dalam tuh, responnya udah lumayan dibandingkan kemarin ya. Ngasih makan udah oke teman-teman semua. Nah ini kan, tapi pakan dibibis dulu jangan lupa ya. Langsung makan udah jos lagi men, dan sebelah sana tuh ya. Ini untung kemarin bisa dilakukan pelakuan ya, jika tidak wasted semua men. Nah, untung saja kemarin bisa dilakukan pelakuan, meskipun nantinya ada beberapa ekor yang mati, cuman secara majority ya, secara keseluruhan itu masih bisa diselamatkan men. Langsung makan sehari setelah mati massal sudah lumayan oke ya nih, sudah lumayan oke teman-teman semua. Pelet kita bibis ya, jangan lupa jangan sampai keburu nafsu untuk ngasih makan ya. Takaran perlu diperhatikan, ingat ini masih bibit men ya. Nanti kita coba lihat di kolam yang selanjutnya ya. Ini kolam berikutnya seperti apa. Nah ini ternyata juga jos, lumayan ya. Setelah kematian deadlock kemarin ya, ternyata lele juga masih oke, masih jos. Bisa dilihat teman-teman semua ya, responnya bergelombang, itu tandanya nafsu makan sudah mulai berangsur pulih ya teman-teman. Dan ini pelet bibisan ya, pelet yang sudah dibibis ya. Mungkin sebelah sini Pak,
Kita pakai paranet di tengah ya. Nah ini migrasi dari sana ke sini lele makannya. Nah oke tuh, lumayan tuh. Kemarin sama sekali tidak mau makan men. Ini sudah lumayan ya. Kita lihat kita dimakan tuh. Udah lumayan, udah mulai bagus lah. Begitu teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Tolong subscribe-nya teman-teman untuk bisa menyemangati kami ya, agar bisa men-share informasi yang penting di channel Agrismi ini. Oke, thank you my man.